Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja honorer yang menjadi syarat untuk honorer agar bisa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja honorer yang di tahun 2022 pada pelaksanaan seleksi P3K itu ada dijadikan sebagai afirmasi untuk masa kerja, dan juga bahkan Bapak Ibu ya, untuk masa kerja honor ini menjadi syarat wajib untuk bisa tanpa tes di seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siapa yang mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan perihal masa kerja honor ini. Yang pertama itu berkaitan dengan seleksi P3K guru Bapak Ibu, mana yang sudah kita ketahui dan juga banyak rekan-rekan yang bertanya untuk pelamar prioritas 3 khususnya, karena di dalam pelaksanaan mekanisme seleksi P3K guru yang sudah kita ketahui itu ada 3 jenis mekanisme seleksi, yang mana untuk mekanisme yang kedua itu ada seleksi kesesuaian atau verifikasi atau dikenal istilahnya observasi bagi pelamar THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan guru honor negeri yang minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, terkait dengan masa kerja 3 tahun tersebut sebenarnya memang sudah disampaikan oleh Kemendikbud pada saat menyampaikan untuk sistem mekanisme ataupun di dalam juknis ya Bapak Ibu, itu bahwasanya bagi rekan-rekan nanti terkait dengan kategori-kategori pelamar P3K guru di tahun 2022, baik itu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, semuanya nanti ditentukan oleh by system. Artinya semuanya nanti pelamar yang mendaftar P3K guru di tahun 2022 itu nanti secara otomatis kategori pelamarnya ditentukan oleh sistem, baik itu P1, P2, P3 atau P umum. Namun rekan-rekan banyak minta membahas terkait dengan masa kerja honor ini berkaitan tentunya dengan Dapodik ya Bapak Ibu, karena di sini Kemendikbud itu melihat masa kerja honorer yang masuk ke dalam Pertas 3 ini berdasarkan Dapodik Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan perhitungan masa kerja honorer di Dapodik tersebut, di sini kita sudah pernah membahas dan sudah pernah disampaikan oleh Pak Andika kalau tidak salah pada saat rakor pemenuhan kebutuhan ASN P3K di tahun 2022 untuk P3K guru Bapak Ibu ya, dimana pada saat penjelasan Pak Andika itu menjelaskan bahwasanya untuk pelamar prioritas 3 itu untuk seleksi observasi P3K guru di tahun 2022 itu tidak melihat TMT Bapak Ibu ya, tidak melihat TMT Dapodik, tetapi masa kerja guru honorer itu dilihat dari 3 tahun yang dihitung secara kumulatif dan terdaftar aktif di Dapodik. Nah, tentunya ini sesuai Bapak Ibu ya yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu pada saat rakor pemenuhan kebutuhan SP3K Pak Andika menjelaskan, dan di sini juga disampaikan dengan file terbaru dari Kemendikbud itu akan deteksi secara otomatis by system Bapak Ibu ya untuk yang P1, P2 dan P3. Jadi artinya ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang guru honorer negeri di sekolah negeri yang terdaftar aktif di Dapodik tentunya itu masa kerjanya itu dihitung berdasarkan kumulatif ya, 3 tahun itu dihitung berdasarkan kumulatif terdaftar aktif di Dapodik Bapak Ibu. Nah, kalau kita bedah lagi dan berdasarkan penjelasan Pak Andika ya, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu ya, itu misalnya di tahun 2017 guru tersebut aktif, kemudian 2018 hilang, kemudian 2019 aktif lagi, kemudian 2020 hilang, dan 2021 aktif lagi. Nah, di sini kalau kita lihat
dilihat keaktifannya di Dapodik itu ada 3 tahun, yaitu 2017, kemudian 2019, 2021. Tapi tentunya ini 2021 sampai 2022 sampai saat ini harus aktif ya Bapak Ibu ketika mengikuti seleksi P3K di tahun 2022, khususnya untuk P3K Guru. Nah, gambaran seperti ini yang pernah kita dengarkan penjelasan dari Pak Andika pada saat rakor pemenuhan kebutuhan SN P3K Guru di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lagi lebih jauh terkait dengan rekam jejak rekan-rekan sekalian yang terdaftar aktif Dapodik, tentunya Bapak Ibu bisa melihat rekam jejak di info GTK Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan juga berdasarkan Juknis P3K Guru di tahun 2022, yaitu keputusan Menteri Pendidikan itu nomor 349, di bagian pelamar Prioritas 3 di dalam Juknis ini memang tidak ada jelaskan terkait juga mengenai cut off Dapodik ya Bapak Ibu. Namun hanya dijelaskan untuk pelamar Prioritas 3 ini yaitu merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar Prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar ya, keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Nah, tentunya kalau kita lihat contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, 6 semester ya, 2019 semester 1, 2, 2019 semester 2, 2020 semester 1, 2019 semester 2, 2021 semester 1, dan 2021 semester 2. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu untuk 6 semester tersebut. Ataupun tadi simulasi untuk yang kumulatif yang berdasarkan yang sudah pernah kita dengar penjelasan dari Pak Andika bahwasanya itu dihitung secara kumulatif Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya sama-sama kita mendengarkan kembali penjelasan dari Pak Andika terkait dengan mengenai perhitungan untuk masa kerja guru honorer di Dapodik bagi rekan-rekan yang nanti masuk ke dalam seleksi observasi P3K Guru tahun 2022. Silakan disimak Bapak Ibu penjelasan dari Pak Andika. Untuk yang observasi, kalau dia 3 tahun, kan aturannya kan 3 tahun masa kerja ya, 3 tahun masa kerja. Berarti kalau dia berturut-turut mengajar untuk tahun ajaran ini sekarang 2022, 2021, 2020, berarti kan sebelum 2000 pada waktu 2019 itu harus sudah masuk 2019 tahun ajaran baru, tahun ajaran sekolah, tahun ajaran baru, berarti itu sudah harus ada jika dia 3 tahun berturut-turut sampai dengan 2022. Bagaimana jika dia tidak berturut-turut? Bagaimana jika tidak berturut-turut? Berarti dia setidaknya 3 tahun mengabdi di Dapodik. Misalnya dia mengabdi 2022, 2020 hilang, 2021 hilang, 2020 muncul, 2019 hilang, 2018 muncul. Banyak ini guru begini. 2018 muncul, 2016 hilang, 2015 muncul. Nah, kumulatif munculnya itu berapa tahun ya? Berapa tahun ajaran? 3 tahun mengajar, oke, dia dapat diikutkan menjadi peserta observasi. Gitu. Dia pernah aktif di tahun 2018. 2019 hilang, 2020 hilang, 2021 hilang, 2022 sekarang muncul lagi. Tapi udah dari tahun 2018. Nah, sistem menghitungnya 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan tahun 2022. Artinya itu. Jadi pengalaman 3 tahun. 3 tahun secara kumulatif, walaupun tidak berturut-turut, tapi secara kumulatif tidak minimal 3 tahun. Masih ada di sini. Cut off 2021 akan kita gunakan untuk bahan perhitungan kebutuhan. Oh, ada tempat di sini, oke, dia diangkat di sini, masih grade, masih diangkat di sini. Nanti ada kebutuhan di sekolah mana, yang guru yang ada di keranjang itu tadi dimasukkan di dalam sekolah B, di sekolah C itu tadi berdasarkan perhitungan cut off 2021. Iya, makanya itu. Tapi nanti ketika observasi itu nanti kita lihat detail. Pada waktu observasi dia ini lagi mengajar di mana? Akhirnya
Oh, dia lagi ngajar di C. Saat ini data existing, data real sudah jadi. Dia lagi ngajar di sekolah C. Ya berarti observasinya akan dilakukan di sekolah C. Guru yang menilai adalah guru dari sekolah menilai adalah guru dari sekolah yang ada di sekolah C. Permasalahan di situ. Kenapa? Karena nanti dia akan menempatkan, akan ditempatkan di sekolahnya sendiri, di sekolah C. Gitu. Jadi pelaksanaan untuk melihat kebutuhan kita lihat cut off memang 2021. Tapi untuk melihat pelaksanaan observasi nanti kita lihat data real time. Karena nanti yang di cut off 2021 bisa jadi ada guru yang meninggal, misalnya pensiun atau apapun itu, kita lihat data real time. Pada saat berlakunya observasi, pada saat observasi dia ada di mana, real time ada di Dapodik. Ngawi Kabupaten. Izin untuk yang 3 tahun belum ditentukan sampai dengan kapan? 3 tahun. Enggak. 3 tahun masa kerja itu belum ditentukan sampai dengan kapan? Belum ya sampai sekarang. Bukan 3 tahun kumulatif Dapodik Pak. Ini ngusulkan lagi. Oh, 300. 3 tahun kumulatif Dapodik. 1 aja. 2022 aktif. Tapi masih banyak. 2021 hilang. Masih grade tapi enggak. 2020 aktif. 2019 hilang. 2018 aktif. Nah itu 3 tahun. Informasinya sudah habis. Iya, coba ini gimana? Ya itu fasilitas TMT-nya sampai dengan kapan? Dengan brigade nanti gimana? Enggak, saya nggak bisa bilang TMT. Kalau ada orang TMT-nya 2016. Bisa. Ada orang TMT 2016. 2018-19 hilang, 20 hilang, 21 masuk lagi, 22 masuk lagi. Nah itu belum terhitung 3 tahun, intinya 3 tahun masa kerja. Karena dia on off. Walaupun dia sudah mengajar di Dapodik tahun 2017 misalnya atau 2016 gitu Pak. Jadi dia itu mengajar itu berapa tahun sih? Itu dia mengajar 3 tahun, ya itu kita lihat berarti dia layak untuk observasi. Di Permenpannya pun bukan TMT yang dilihat, tapi 3 tahun di Dapodik. 3 tahun Dapodik. Nah 3 tahun Dapodik itu bisa dan Permenpan nggak ngomong berturut-turut. Tidak ngomong 3 tahun berturut-turut, soalnya banyak guru yang memang tidak berturut-turut. Itu makanya saya nggak bilang cut off, saya nggak bilang cut off. Permenpannya pun nggak bilang cut off, tapi minta tolong bedakan antara cut off dengan 3 tahun terdaftar. Kalau 3 tahun terdaftar itu berarti on off, dia akan counting ketika on dia akan counting. Nah, countingnya berapa lama? 3 tahun, oke, observasi. Ketika dia counting nggak sampai 3 tahun ya itu nggak dianggap observasi. Gitu, jadi bukan masalah TMT-nya, tapi counting keaktifannya berapa lama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah penjelasan yang mungkin suaranya agak kurang bagus Bapak Ibu karena itu berdasarkan rekaman suara saja. Namun sehingga kita mendapatkan penjelasan bahwasanya untuk seleksi observasi bagi rekan-rekan nanti masa kerja itu dihitung berdasarkan 3 tahun itu adalah kumulatif dan terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya untuk P3K non guru yang kita dapatkan juga penjelasan perihal masa kerja yang dijadikan sebagai nanti usulan untuk afirmasi di seleksi CSN di tahun 2022, yaitu di P3K kesehatan Bapak Ibu ya. Di P3K kesehatan itu juga menjelaskan bahwasanya akan ada usulan kriteria afirmasi bagi honorer, khususnya untuk nakes itu akan dihitung juga mengenai lama masa kerja honor tersebut ya, untuk dijadikan sebagai kriteria afirmasi di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya kita mendengarkan kembali juga penjelasan langsung dari Kementerian Kesehatan mengenai kriteria afirmasi untuk P3K kesehatan di tahun 2022. Kita bisa melihat bahwa pengajuan yang paling banyak adalah perawat, kemudian bidan, diikuti dengan tenaga lainnya. Yang sebenarnya mungkin kebutuhan perawat kita yang saat ini untuk menutupi puskesmas dan RSUD tidak sedemikian banyak. Nah, ini yang sedang yang ada di 91.591 formasi. Adapun usulan kriteria afirmasi yang kita harapkan adalah menghitung lama masa kerja,
Kemudian pasca penugasan khusus pemerintah pusat, jadi kita akan memprioritaskan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang pernah bekerja di daerah DTPK dan DBK, ini akan mendapatkan poin yang lebih. Kemudian juga tenaga honorer kategori 2, dan yang keempat adalah lokasi formasinya. Jadi kita mengutamakan lokasi formasi di daerah terpencil, ini akan mendapatkan prioritas yang lebih. Nah, tentu untuk itu kami mengharap dukungan Bapak Bupati dan Wali Kota untuk lebih memprioritaskan kepada kebutuhan sesuai standar minimal untuk puskesmas dan RSUD. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian perihal perhitungan masa kerja honorer yang dijadikan sebagai syarat untuk masuk ke dalam lamaran prioritas tanpa tes lagi di seleksi P3K 2022 untuk P3K guru, dan untuk di P3K kesehatan untuk diusulkan sebagai kriteria afirmasi. Dan sekali lagi, bagi rekan-rekan nanti tentunya yang masih bertanya terkait dengan penentuan pelamar ini, semuanya nanti akan ditentukan ataupun deteksi secara otomatis Bapak Ibu ya. Sistem akan menentukan kategori pelamar itu P1K, P2, P3 atau pelamar umum untuk P3K guru di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Osmonologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.